Assalamualaikum, sharing lagi Kang Bro. Ini ada CB 150 ya. Motornya itu nggak mau hidup kalau akinya drop. Jadi gini, kalau akinya ini kan akinya sebelumnya ya, drop itu nggak mau hidup. Terus diganti aki yang masih full, dia mau hidup. Jadi yang jelas motor ini nggak mau hidup kalau akinya drop. Nah, setelah dicek ternyata ini kiproknya ini Kang Bro. Nah, ini kebakar di bagian sini jalur masanya ya. Jadi kalau kita pasang kayak gini, ini di jalur kabel warna hijau jalur masa. Nah, padahal normalnya rata-rata kayak kiprok kayak gini itu kalau kebakar itu bukan di masa tapi di arus atau di spool. Nah, biasanya kabel yang masa ini kan berfungsi untuk membuang kelebihan arus ya. Nah, biasanya kalau kabel masa ini kebakar, itu penyakit itu sebenarnya bukan di kiproknya Kang Bro. Jadi misal kita ganti kiprok kayak gini yang baru toh, itu biasanya motor tetap nggak mau hidup ya, karena biasanya penyakit kalau yang kebakar itu masanya itu biasanya terjadi di spool. Nah, kenapa motor CB ini bisa hidup walau tidak menggunakan aki? Ini kan hidup, motornya hidup kalau aki full ya, tapi nanti kalau aki udah drop dia berebet-berebet. Sebenarnya walaupun aki drop atau tanpa aki, motor ini bisa hidup. Ini kayak Jupiter Z1 2SO, jadi dia sudah menggunakan kapasitor kayak gini ya, jadi cukup membantu si kiprok. Ini sebenarnya kiprok atau regulatornya motor fiction ya, bukan punyanya CB. Yang CB itu yang kayak gini. Nah, ya model. Tapi secara jalurnya itu sama. Ibaratnya spoolnya Revo sama kiprok regulatornya Revo dengan regulatornya Jupiter lah kayak gitu. Jadi punya Yamaha dengan Honda itu sama aja secara jalur dan bisa saling pakai PNP. Oke. Nah, setelah cek, nah, karena pikiran saya itu ini penyakitnya bukan kiprok. Nah, ini saya coba ganti di bagian kiprok sama soketnya sekalian. Sebenarnya soketnya ini kan ada gosongnya. Nah, ini karena tadi ya jalur masanya kebakar. Nah, ini saya kasih kabel lagi dan saya solder. Nah, padahal di sini solder, tapi di sini ini kabelnya langsung setelah hidup motornya ya. Saya geber gasnya, di sini tuh keluar uapnya dan langsung kempes gitu loh kabelnya ini. Nah, berarti ini panas, dia tidak bisa membuang panas ya arus dari sini, 3 pas ini ya. Biasanya penyakit kayak gini itu diakibatkan oleh spool. Nah, ini kita ngomongin aja ya, karena saya udah tahu penyakitnya ya. Setelah saya cek ternyata benar penyakitnya di spool sini. Nah, ini saya buka ya. Sebelum saya membuka ini, saya coba solder di sini Kang Bro. Nah, ini karena di sini kebakar. Nah, ini kan kebakar. Nah, gosong nih loh, ada gosong. Nah, saya coba usahain solder dulu, jangan langsung dibuka. Nah, setelah saya solder, ternyata motor masih belum mau hidup kalau akinya drop. Nah, saya berpikiran kalau motor yang seperti ini tuh harusnya bisa hidup walaupun aki drop kan kayak gitu. Nah, setelah terjadi solder dia masih nggak mau, akhirnya saya buka. Nah, setelah dibuka, nah timbullah penyakitnya kayak gini. Ini udah kebakar. Nah, bahkan ada yang udah putus, ini udah tergolong parah. Tapi ya kalau di spool 3 pas itu misal ada gosong, ini kan udah putus ya. Sebelum putus kayak gini, misal ada gosong, dia biasanya motor itu masih bisa hidup. Ya, misal akinya drop itu masih bisa hidup. Hanya saja penyakitnya itu berebet-berebet. Nah, itu biasanya ciri-ciri spool 3 pas kayak gini. Spool 3 pas itu mempunyai keunggulan, misal ada terjadi gosong dikit aja dia masih kuat. Terus keunggulan lainnya itu pengisiannya dia bagus. Ya, pengisiannya cepat. Jadi biasa spool kayak gini full wave atau 3 pas itu digunakan untuk motor yang sudah menggunakan full DC dari pengapian dan lampunya. Lampu kontak tek langsung nyala gitu biasanya kayak gini. Nah, oke ya. Jadi motor ini itu spoolnya, penyakitnya spool dan ciri-cirinya yaitu aki drop mati. Tapi ciri-ciri lainnya, nah biasanya yang paling umum sebelum kita melakukan pembukaan kayak gini itu di sini kebakar sama di kiprok kebakar. Nah,
Kalau di kiprok nggak kebakar, di sini aja yang kebakar, itu biasanya penyakitnya di spool atau di soketnya ini. Yang jelas kalau soket kayak gini kan sering ya di YouTube itu kan sering kita lihat ya. Ada yang soketnya kebakar kayak gini terus disambung secara langsung kayak gini, itu bisa sembuh. Nah itu sebenarnya itu bukan solusi terbaik, karena kalau spool 3 pas di sini udah mulai kebakar, biasanya di bagian dalam ini walaupun kita lihat secara kasat mata kayak gini itu masih bagus, sebenarnya di bagian dalam itu sudah terjadi gosong, biasanya kayak gitu. Cuman dia bagian dalam, bagian tengah, jadi nggak kelihatan. Nah ciri-cirinya itu di sini itu kebakar kayak gini ya. Jadi kalau di soketnya udah gosong-gosong kayak gini, mendingan itu ganti spool. Nah itu juga bisa penyakit, kalau spoolnya bagus, penyakit di kiprok. Tapi pada umumnya kalau di kiprok itu kayak ini tadi kasusnya itu ada kebakar di kiprok. Nah, dan kebakarnya kiprok itu diakibatkan oleh spool. Nah, di kasus motor ini itu dua-duanya, kiproknya kebakar, spoolnya kebakar. Yes, gitu aja ya informasinya. Nanti saya akan coba ganti ini. Nanti saya nyalain teman-teman biar tahu kalau motor ini tuh bisa hidup tanpa aki. Sekaligus ini menjawab pertanyaan yang sering masuk, apakah CB itu bisa hidup kalau tidak menggunakan aki. Oke. Ini bedanya Kang Bro, spool aftermarket ini merek Hoho dengan yang original. Kalau yang aftermarket Hoho ini dia ada gininya, jadi kelihatan ya, pas dia gulungan spool 3 pasnya itu kelihatan nyilang ke sini 1 2 3 1 2 3, pasti ada silangan 3 langkahnya ini. Nah kalau original itu kayak gini dia nggak ada ya, dia nyilangnya ada silangannya tapi dia di bagian paling bawah, tetap 1 2 3 nya 1 2 3 itu nyilang ke sini, tapi dia nyilangnya ke bagian bawah baru digulung ke atas ya. Kalau Hoho itu nyilangnya ke atas, set ke sana, dari ujung sini langsung ke bawah, digulung lagi naik, turun lagi ke bawah, digulung lagi naik, turun lagi ke bawah, kan kayak gitu. Ini beda, kalau ini kayak gini. Yes yo. Ini kalau nggak tahu sepule ori pora, nah kayak gitu. Oke, saya akan coba pasang, nanti teman-teman bisa lihat. Tapi kemungkinan ini nanti tidak saya colokin lagi ke sini, langsung sambung aja. Karena colokan yang sebelah sini juga udah gosong ya. Colokan ininya udah gosong, jadi kemungkinan saya akan lakukan penyolderan lagi. Nah ini Kang Bro, udah saya solder ya. Saya ganti itu spool yang lama, ini spool yang baru. Ini udah saya ganti ya. Nih, nah ini akinya, nah saya lepas untuk uji coba, saya lepas. Jadi motor ini tuh harus bisa hidup walau tanpa aki. Ciri-cirinya gampang, motor yang bisa hidup tanpa aki itu ada kapasitornya. Nah kalau Jupiter Z itu di bagian bawah jok gini itu ada. Kalau Jupiter Z-Tron yang 1DY generasi awal itu belum ada kapasitornya, jadi nggak bisa. Walaupun diganti kiprok yang 2SU tuh guys, coba cek, bismillah. Nah bisa hidup, alhamdulillah. Cuman biasanya lampu di sini itu akan kedip-kedip, biasanya kadang yang enggak, karena nggak ada aki. Tuh akinya nggak nempel ya. Alhamdulillah bisa hidup. Nah kalau pengen tahu ini ada arusnya apa enggak, bisa pakai tester sana. Kalau untuk yang awam pengen tahu itu gini kan, nah itu kan, nah ada apinya, tapi di sana ya akan, kalau di konsletin sana ngerespon, nah kayak kedip, kayak mau mati ya kan, nah kayak gitu. Nah berarti ini spool normal ya, tapi saya coba lagi ya. Nah ini kan yang ini untuk bahan uji coba aja, ini kan kiprok yang lama ya, yang udah kebakar ininya ya kan, udah kebakar, kira-kira masih bisa apa enggak gitu ya. Ini kan kiprok yang baru, jadi motor ini saya ganti spool plus kiproknya, plus regulator. Coba pakai kiprok yang lama itu bisa enggak. Kalau masih bisa berarti efek kebakar, efek panas spool ya. Coba ini, coba aja.
Oke, nggak bisa Kang Bro. Berarti memang spoolnya kebakar ya, kiproknya juga kebakar. Kita aja dulu yang bisa saya bagikan kali ini. Memang secara video durasi tidak full dari awal ya, karena motor ini udah saya bongkar biar nggak terlalu lama lah videoku, sudah lama-lama terus. Jadi motor CB ciri-cirinya kalau spool dan kiprok mulai rusak itu, kalau kiprok di sini kebakar, kalau spool di soket sininya kebakar. Kalau soketnya udah mulai gosong, diganti aja spoolnya. Walaupun terlihat spoolnya masih bagus, itu biasanya lilitan dalamnya udah mulai rusak ataupun di bagian kiprok. Itu aja, semoga video bermanfaat. Jangan lupa di like, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.